Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Ya, ketemu lagi dengan Bu Ari dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester 2 dengan materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk pertemuan kali ini, bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas yaitu kubus. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur kubus. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi diagonal-diagonal pada kubus. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring kubus. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Dan yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Kubus, apa itu kubus ya? Nah, Bu Guru yakin dalam kehidupan seharian kita akan berjumpa dengan kubus. Contohnya adalah Rubik. Itu bentuknya adalah kubus. Ya, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi bangun ruang sisi datar yang batasnya adalah sebuah persegi, ada 6 perseginya dan mereka perseginya itu adalah kongruen. Nah, pada materi kubus kali ini nanti yang akan dibahas adalah unsur-unsur kubus, diagonal kubus, jaring-jaring kubus, volume, dan luas permukaan kubus. Unsur-unsur kubus. Nah, apa yang dimaksud dengan bidang, rusuk, dan titik sudut kubus? Ada yang tahu? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Nah, untuk memahami sisi suatu kubus, bidang sisi suatu kubus, perhatikan dinding kamar kalian, atau kalau di dalam kelas ya dinding kelas kalian. Anggap aja itu berbentuk kubus. Ya. Hitunglah ada berapa sisi. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertama sisi atas atau kalau di kamar kalian adalah sisi atap, yaitu bidang E, F, G, H. Kemudian ada sisi bawah, yaitu lantai ya. Nah, di sini adalah bidang A, B, C, D. Kemudian ada sisi sebelah kiri. Nah, itu kalau di sini bidang A, D, E, H ya. Untuk A, D, H, E. Kalau di tempat kalian berarti tembok-temboknya. Kemudian ada sisi sebelah kanan. Yaitu di sini bidang B, C, G, F. Kemudian ada sisi yang di belakang. Mungkin biasanya di bagian yang jendela ya. Itu adalah di sini bidang D, C, G, H. Dan kemudian sisi yang paling depan atau pintunya yang ada pintunya ya, atau tembok yang ada pintunya, itu biasanya di sini adalah bidang A, B, F, E. Jadi
Bidang sisi yang membatasi kubus ada 6. Atas, bawah, kanan, kiri, belakang, depan. Ya. Atas, bawah, kanan, kiri, belakang, depan. Ada 6. Nah, bidang sisi itu adalah bidang yang membatasi bagian kubus. Ya, jadi itu namanya bidang sisi. Oke. Selanjutnya, untuk memahami rusuk, perhatikan pojok atas ruangan kelasmu atau ruang kamar kamu. Nah, di sini ada Bu Guru sediakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini tadi ada sisi kanan, perpotongan depan, bidang depan dan bidang kanan, bidang depan A, B, F, E dan bidang kanan B, C, G, F itu akan membentuk suatu rusuk, yaitu rusuk apa? FB. Ya, FB. Rusuk tegak FB. Nah, perpotongan antara bidang sisi yang berdekatan itu disebut dengan rusuk. Nah, maka di kubus ini rusuknya mana saja? Ya, CG, DH, AE, AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, dan EH. Ada berapa rusuk? Ya, ada 12 rusuk. Dan semuanya sama panjang. Jadi rusuk-rusuk pada kubus itu semuanya sama panjang. Selanjutnya, untuk memahami titik sudut, perhatikan pojok atas ruang kelasmu atau ruang kamarmu, pojokan atas bawahnya ya, diperhatikan. Nah, di sini ada rusuk AB, ada rusuk BC, dan ada rusuk FB. Mereka bertemu. Nah, pertemuan ketiga rusuk itu di titik B. Ya. Nah, titik pertemuan antar rusuk-rusuk kubus itu disebut titik sudut. Nah, dari titik sudutnya sini B, C, D, A. Ya. F, G, H, E. Jadi titiknya ada berapa? Ya, ada 8. Semua sama besar. Selanjutnya kita akan membahas diagonal kubus. Untuk memahami diagonal bidang pada kubus, perhatikan penjelasan berikut. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah diagonal bidang. Nah, perhatikan di sini ada bidang depan A, B, F, E. Bu Guru pisahkan. Nah, di sini bidang A, B, F, E memiliki dua diagonal, yaitu diagonal AF dan diagonal BE. Nah, begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Mereka juga memiliki dua diagonal. Jadi ada berapa diagonal bidang kubus? Kalau satu sisi saja, satu bidang saja, ada 2. Padahal kubus mempunyai ada berapa bidangnya? Ada 6 bidang sisinya. Maka diagonal bidang pada kubus ada berapa? 12. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada rusuk ruas garis AG. Ya, kemudian ada ruas garis BH. Ada ruas garis EC atau CE. Ada ruas garis DF. Nah, disebut apakah keempat ruas garis tersebut? Ada yang tahu? Ya. Ruas garis AG, BH, CE, dan DF itu disebut diagonal ruang kubus. Jadi diagonal ruang. Jadi membentang dari ruangan titik sudut ke lawannya atas sana. Kalau di sini bawahnya, di sana depannya, sampingnya, atau depannya itu atasnya. Ya, itu diagonal ruang. Ada berapa diagonal ruang kubus? Ya, ada 1, 2, 3, 4. Tuh, ada 4 ya. Jadi diagonal pada kubus ada
diagonal bidang, jadi ada diagonal ruang, dan yang satu lagi ada bidang diagonal. Perhatikan di sini. Nah, bidang ABGH, bidang CDEF, bidang BCHE, nah, bidang BFHD, dan bidang ACGE. Nah, keenam bidang itu dan bidang ADGF. Nah, keenam bidang itu dinamakan dengan bidang diagonal. Nah, yang sering harus diperhatikan, seringnya keliru antara diagonal bidang dan bidang diagonal. Kalau diagonal bidang itu bentuknya garis ya, bentuknya garis, dan kalau bu guru oh diagonal pada bidang, oh berarti bentuknya garis. Tapi kalau bidang diagonal itu bentuknya sebuah bidang. Nah, bidang diagonal pada kubus itu berbentuk persegi panjang ya. Kelihatannya tak iya, kalau digambar itu kelihatannya seperti jajar ginjang, padahal bukan. Pada kenyataannya itu bentuknya adalah persegi panjang. Jadi diingat ya, harus bisa membedakan antara diagonal bidang dan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal pada kubus itu ada 6. Tapi kalau diagonal bidang itu ada 12. Ingat ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring kubus. Nah, kubus kita buka ya. Kita gunting, kita buka. Nah, ternyata akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, ini jaring-jaring kubus. Apakah jaring-jaring kubus selalu seperti ini bentuknya? Apakah seperti itu? Ya, belum tentu. Tergantung ya kita membukanya seperti apa. Ibaratnya secara kita guntingnya kubus itu seperti apa. Bentuknya akan menyesuaikan guntingan kita, ibaratnya seperti itu. Nah, macam-macam jaring-jaring kubus di sini yang bisa dibuat antara lain 1, bentuknya seperti itu ya. Nah, ada lagi? Iya, kita cari lagi ya. Coba. Nah, bentuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu, ya, yang keenam, bentuk yang keenam, 7, 8, 9, ya, ke 10 itu seperti itu. Coba, siapa tahu kalian bisa menemukan bentuk jaring kubus yang lain, ya. Oke. Volume dan luas permukaan kubus. Kubus tadi panjang rusuknya sama. Ibaratkan panjang rusuk kubus kita simbolkan dengan S. Maka semua sama ya, S. Nah, di sini untuk menghitung volume kubus, maka rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau S kali S kali S. Maka volume kubus sama dengan S pangkat 3. Ya. Nah, ini berdasarkan jaring-jaring kubus yang tadi, kita bisa menghitung luas permukaan kubus. Nah, di sini ada 6 sisi ya, 6 bidang kubus dan semuanya sama. Semuanya sama atau kongruen dan bentuknya yaitu persegi. Masih ingat luas persegi itu apa? Iya, sisi kali sisi. Nah, jadi di sini semua sama ukurannya sisinya. Sisinya sama. Maka luas permukaan kubus itu bisa dihitung dari luas bidang yang 1 ditambah yang kedua, tambah yang ketiga, tambah yang keempat, tambah yang kelima, dan tambah yang keenam. Dan masing-masing bidang bentuknya persegi. Maka luas persegi sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Nah, di sini maka sisi kuadratnya ada berapa? 6. Maka luas permukaan kubus sama dengan
6 kali sisi kuadrat atau 6 kali S kuadrat. Sebagai contoh yang pertama, jika sebuah ruang kamar berbentuk kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi 3 meter, seluruh dinding bagian dalamnya akan dicat, kecuali lantainya ya. Tiap-tiap meter persegi membutuhkan cat 0,5 kg cat. Maka banyaknya cat yang dibutuhkan sebanyak berapa? Nah, jadi dindingnya, semua keempat dindingnya akan dicat dan atasnya pun akan dicat kecuali lantainya tidak dicat. Maka apakah kubusnya ini full 6 bidang, 6 sisi, bidang sisi? Ya. Diketahui dulu di sini sisinya sama dengan 3M. 1 meter persegi itu membutuhkan 0,5 kg cat. Yang ditanyakan banyaknya cat yang dibutuhkan. Ini jawab. Di sini kita akan menghitung luas permukaan kubus tanpa tutup atau tanpa alas karena lantainya tidak dicat. Jadi hanya 5 kali S kuadrat. 5 kali S-nya kan 3, maka 3 kali 3 sama dengan 45 meter persegi. Jadi luas seluruh yang akan dicat adalah 45 meter persegi. Maka berapakah cat yang dibutuhkan? Nah, kita tahu bahwa 1 meter persegi butuh 0,5 kg. Maka di sini 45 kali 0,5 kg sama dengan 22,5. Jadi banyaknya cat yang dibutuhkan adalah 22,5 kg. Contoh yang kedua. Diketahui keliling alas kubus adalah 32 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Ya, keliling alasnya adalah 32 cm. Yang ditanyakan adalah volume kubus. Volume kubus rumusnya apa? Ya, sisi kali sisi kali sisi. Rusuknya. Kita udah tahu rusuknya? Belum. Maka kita harus cari dulu rusuknya. Dari mana? Dari keliling alas. Alasnya kubus kan bentuknya persegi. Maka kelilingnya rusuknya ada berapa? 4. Nah, dan semuanya rusuknya sama panjang. Maka di sini keliling alas sama dengan 32. 4S sama dengan 32. Maka S-nya sama dengan 32 dibagi 4. Berapa rusuknya? Ya, 8 cm. Kalau kita sudah menemukan rusuknya, S-nya, maka kita tinggal menghitung volumenya. Itu langkahnya seperti itu. Volume kubus, yaitu S kali S kali S kali S. Yaitu 8 kali 8 kali 8. Sama dengan 512 cm kubik. Ya, jadi harus tahu langkahnya. Kita harus cari S dulu, baru mencari volume. Jadi tidak bisa langsung cari volume ya. Contoh yang ketiga. Disediakan kawat sepanjang 4 meter untuk membuat kerangka kubus sebanyak-banyaknya yang memiliki luas alas kubus 196 cm persegi. Panjang kawat yang tersisa adalah, nah diketahui di sini panjang kawatnya 4 meter. Kita satuannya disamakan, ingat ya, karena yang kawat itu biasanya sisanya kan hanya berapa senti, maka kita samakan 4 meter menjadi senti, yaitu dikalikan 100. Dari meter ke senti dikalikan 100. 4 kali 100 berarti 400 cm. Ingat ya, satuan harus disamakan terlebih dahulu. Nah, luas alas kubus adalah 196 cm persegi. Yang ditanyakan panjang kawat tersisa. Yang kita cari apanya dulu? Iya, rusuknya dulu ya. Rusuk pada kubus itu ada 12 dan semuanya sama panjang.
Nah, terlebih dahulu kita cari rusuk kubus. Dari mana? Ya, dari luas alas kubus. Luas alas kubus itu kan bentuknya persegi. Nah, luas persegi itu adalah S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Nah, S pangkat 2 sama dengan 196. Maka S-nya sama dengan akar dari 196. S-nya ketemu 14 cm. Nah, kalau S-nya sudah ketemu, rusuknya sudah ketemu, maka kita bisa menentukan berapa panjang kawat yang dibutuhkan. Nah, panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka kubus adalah, nah ingat ya, kerangka kubusnya ada 12, rusuk kubus ada 12, semua sama panjang. Maka di sini 12 kali S, 12 kali 14 yaitu 168 cm. Jadi satu kerangka kubus itu membutuhkan kawat 168 cm. Nah, di sini kawatnya tersedia 400 meter. Kira-kira kawat yang tersedia itu bisa untuk membuat berapa kubus? Berapa kerangka kubus? Kita cek. Nah, jika tersedia kawat sepanjang 4 meter atau 400 cm, maka bisa dibuat kerangka kubus sebanyak, kita bagi 400 dibagi 168. Ya, ketemunya 2 buah. Tapi ada sisanya. Ya, dengan sisa kawat adalah 64 cm. Jadi, sisa kawat yang tidak terpakai adalah 64 cm. Jadi, kerangka kubus yang dapat dibuat adalah 2 buah dan panjang kawat yang tersisa adalah 64 cm. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Guru ucapkan terima kasih. Ya, tetap semangat menjalani PJJ ini dan semoga kalian selalu sehat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.